Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Shadaqallahul azim. Al-mukarramun, para alim, pengurus takmir Masjid Nurul Jannah PT Petrokimia yang saya hormati, Al-Ustadz Ivan yang menjadi imam sholat isya dan sholat tarawih nanti yang saya hormati, para bapak ibu jamaah Masjid PT Petrokimia Nurul Jannah PT Petrokimia yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya, baik berupa kesehatan, kesempatan maupun yang lainnya, sehingga pada malam hari ini kita bersama-sama dapat memasuki malam Ramadan yang ke-10, yang berarti sepertiga pertama sudah hampir habis. Tinggal sehari besok yang kita mulai malam hari ini. Dan selanjutnya kita masuk pada 10 hari yang kedua. Mudah-mudahan kita bersama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap diberikan kesehatan dan kemauan untuk bisa menyelesaikan ibadah di bulan Ramadan sampai hari yang terakhir. Amin ya mujibas sa'ilin. Para bapak, ibu, hadirin jamaah rahimakumullah. Tema kajian kita pada malam hari ini dengan waktu 15 menit adalah terkait dengan keutamaan iktikaf. Apa itu iktikaf? Menurut definisi para ulama, bahwa iktikaf itu adalah al-muksu fil masjidi lil ibadah biniyatin taqarrubin lillahi ta'ala, yang artinya iktikaf adalah berdiam diri di masjid, mboten teng mall. Berdiam diri di masjid untuk beribadah dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Definisi ini ada beberapa kalimat yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama adalah al-muksu, berdiam. Berapa lama kita harus berdiam untuk iktikaf? Ternyata para ulama berbeda pendapat. Mulai dari yang berat, cukup berat, sampai yang insya Allah mudah untuk kita. Yang berat ini mungkin berat bagi kita. Maksudnya
ulama ada yang berpendapat bahwa iktikaf atau muksu yang dinamakan iktikaf adalah al-muksu berdiam itu minimal 10 hari. Karena ini yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Sayyidah Aisyah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fil asril awakhir min Ramadan hatta tawaffahullahu summa ya'takifu atau summa takafa azwajuhu min ba'dihi. Yang artinya Rasulullah itu iktikaf pada 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan hingga Allah mewafatkan beliau, dan kemudian dilanjutkan oleh azwajuhu, istri-istri beliau sesudahnya. Ini kemudian yang dijadikan dasar iktikaf itu 10 hari. Yang kedua, iktikaf itu minimal sehari menurut pendapat Imam Malik. Ini mungkin juga berat, tapi yang ringan menurut Imam Syafi'i bahwa iktikaf al-muksu walau lahdotan, walaupun hanya sebentar saja. Masuk masjid kita niat iktikaf, baca sholawat, baca zikir-zikir, apa 10 kali, apa 20 kali, setelah itu tinggal, sudah iktikaf. Ini mungkin yang cocok buat kita. Cocoknya apa? Ya tidak lama. Wong kita diajak terawih lama-lama ya kadang-kadang ya menghilang. Ya. Jadi yang singkat-singkat, yang pahalanya banyak, itu maunya kita. Kalau yang lama-lama itu sepertinya kita tidak senang. Nah itu. Ini terkait dengan al-muksu. Yang kedua adalah fil masjid. Ini para ulama juga beda pendapat. Masjid yang mana yang bisa digunakan untuk iktikaf? Ba'dul ulama mengatakan bahwa masjid yang bisa digunakan untuk iktikaf di dunia ini hanya 3. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Kalau kita urut tidak gitu urutannya. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi. Kalau kita urut sesuai dengan mulai dibangunnya. Masjid yang tertua kan Masjidil Haram. Kemudian yang kedua adalah Masjid Aqsa. Kemudian yang termuda di antara tiga itu adalah Masjid Nabawi. Ini ada yang berpendapat demikian lah. Kalau gitu kita tidak bisa iktikaf kalau gitu, jauhnya di sini. Akhirnya ada lagi pendapat yang mengatakan masjid yang bisa digunakan iktikaf itu adalah masjid yang dipakai sholat Jum'ah. Itu yang bisa digunakan untuk iktikaf. Itu pun kadangkala masyarakat sekarang itu merasa kejauhan. Lah kalau misalnya dari rumahnya berangkat ke Masjid Nurul Jannah kejauhan, akhirnya sekarang ini usum. Mungkin bukan hanya di tempat saya saja, di tempat bapak-bapak juga ada. Musola itu sebagiannya separuh dijadikan masjid. Karena ya memburu untuk bisa iktikaf, karena mau iktikaf kejauhan ke masjid yang digunakan sholat Jum'ah. Akhirnya pengurus musola sepakat kalau gitu 2 shaf kita jadikan masjid. Itu ya ada prosesnya. Akhirnya apa? Ya masjid tapi tidak digunakan Jumatan, hanya sekedar agar bisa iktikaf di bulan Ramadan. Jamaah sekalian yang berbahagia, itu adalah terkait dengan masalah masjid. Ini masih ada masalah lagi.
Apakah itikaf itu harus di bulan Ramadan atau di hari yang lain? Masih ada masalah lagi. Apa itikaf itu harus puasa, apa boleh tidak puasa? Ini sudah dibahas rinci oleh para ulama-ulama kita. Jadi sekarang ini kita tinggal membacanya. Bahkan sekarang ini kita tidak usah beli kitab besar-besar, banyak-banyak, harganya mahal. Di HP kita itu sudah ada kitab-kitab atau di YouTube itu sudah banyak sekali. Ada Kutubus Samila, ada Kutubus Sab'ah, ya, kitab-kitab hadis itu. Lah, jadi itulah yang menjadi pembicaraan para ulama. Memang ada yang mensyaratkan bahwa iktikaf itu hanya bisa dilakukan di bulan Ramadan. Kalau memang kita cari hadis yang menerangkan iktikafnya Rasulullah di bulan Ramadan, saya belum ketemu. Entah Ustadz Ivan yang alumni dari Mesir ini mungkin sudah tahu ya. Kalau saya enggak. Saya ini hanya sekedar alumni Kencong Pari Kediri. Jadi belum sampai jauh ke sana untuk meneliti hadis bahwa adakah hadis yang menerangkan Rasulullah iktikaf di luar bulan Ramadan dan di luar 10 hari yang terakhir seperti hadis sahih tadi. Yang saya sampaikan bahwa riwayat Sayyidah Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, Rasulullah iktikaf di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan hingga beliau wafat. Dan kemudian diteruskan oleh istri-istri beliau. Para jamaah yang saya hormati, kemudian tadi ada ulama juga yang membolehkan bahwa iktikaf itu tidak harus di bulan Ramadan. Melihat umumnya lafaz dalam Al-Quran tadi surat Al-Baqarah, saya ayatnya enggak hafal, tapi itu jelasnya satu paket dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu ayat selanjutnya ya, itu ada itu. Wa antum akifuna fil masajid. Kalau melihat umumnya lafaz ini bahwa iktikaf tidak harus di bulan Ramadan. Kapanpun kita bisa melakukan iktikaf, baik malam hari, siang hari, sore hari. Tapi utamanya adalah 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Ini adalah terkait dengan masalah iktikaf. Dan tadi ada pertanyaan apa harus puasa apa tidak. Walaupun tidak puasa ya tidak apa-apa iktikaf, tapi lebih baik kalau dalam keadaan berpuasa. Sekarang apa keutamaannya iktikaf? Keutamaannya iktikaf ini kalau kita melihat hadis diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari Sayyid Hasan bin Ali. Beliau meriwayatkan hadis yang berbunyi iktikaf. Wah, ini hadisnya enggak hafal ya. Artinya saja. Iktikaf di 10 hari bulan Ramadan, ini tidak ada keterangan akhir Ramadan. Iktikaf di 10 hari bulan Ramadan itu pahalanya seperti pahala ibadah haji 2 kali dan umroh 2 kali. Ini saya bukan ngarang, tapi saya membaca, saya lihat hadisnya riwayat Imam Baihaqi dari Sayyid Hasan bin Ali. Pas saya bacanya bukan di kitab hadis, tapi di kitab Irsadul Ibad. Memang ya punya kitabnya, cuma bacanya yang belum sempat. Ya alhamdulillah
Walaupun alumni Kencong tapi punya kitab Kutubus Sita, 6 kitab hadis niku kagungan, tapi mocone sedereng. Belinya memang gampang, apalagi sekarang uang mudah dicari. Untuk beli mudah, tapi bacanya itu yang agak berat. Itu baru bacanya. Yang berat lagi adalah kalau sampai menghafalkan. Seperti Gus Baha, seperti Ustadz Adi Hidayat. Itu kalau saya perhatikan kalau ceramah, waduh, saya kagum sekali dengan hafalannya. Sementara yang kita hafalannya terbatas. Memang Allah memberikan berbeda. Jamaah sekalian yang saya hormati, alhamdulillah waktunya sudah 15 menit. Terima kasih atas perhatiannya. Jadi marilah terutama nanti akhir-akhir kita gunakan untuk itikaf di masjid-masjid. Ya, jangan sampai semakin akhir semakin berkurang yang mau duduk di masjid. Ya, tapi malah yang rame duduk dan tawaf di mal-mal yang paling rame nanti tambah akhir. Ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.